Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan Putra. Saya mahasiswa di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Nah, kali ini kita akan membahas yang tak jauh dari kehidupan pribadi kita. Dan ini sebenarnya harus hakikatnya dimiliki oleh setiap individu atau manusia. Apalagi ini merupakan sebuah hal dasar yang harus dipenuhi, yaitu mengenai kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sendiri diciptakan dan ada pada diri kita pada dasarnya. Minimal kita bisa menjadi pemimpin pada diri kita pribadi maupun nanti untuk kaum laki-laki akan memimpin dalam rumah tangga. Itulah hal dasar kenapa kepemimpinan itu saya sebut ada pada diri kita masing-masing. Nah, namun kali ini kita akan membandingkan dan membahas perbandingan dari gaya kepemimpinan Habib Rizik Syihab dan Anies Baswedan. Nah, Habib Rizik Syihab sendiri yang kita tahu merupakan seorang ulama. Habib Rizik sendiri mempunyai nama lengkap Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965. Habib Rizik mempunyai ayahnya yang bernama Habib Husin bin Muhammad Syihab dan ibundanya bernama Syarifah Saidah Alatas. Nah, Habib Rizik ini merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Itulah sedikit profil dari Habib Rizik. Yang kita tahu, Habib Rizik adalah sebuah pemimpin atau imam besar sebuah ormas Islam, yaitu Ormas FPI atau Front Pembela Islam. Habib Rizik sendiri di kalangan masyarakat banyak yang menilai baik dan buruknya atau pro kontra. Itu tak terlepas dari gaya kepemimpinannya yang ada orang menyukai dan tidak menyukai dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kita akan bahas sedikit di dalam video ini. Kepemimpinan Habib Rizik pada Ormas FPI memiliki sifat dan ciri yang tertentu. Ada 4 gaya kepemimpinan Habib Rizik sebagai imam besar FPI dan juga pendiri dari FPI itu sendiri, yaitu tegas, berani, karismatik, dan dia orang yang baik. Kenapa saya masukkan kata tegas? Karena di sini dari tujuan FPI sendiri secara tegas untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, artinya menegakkan kebenaran dan menjauhi segala hal-hal yang tidak baik sesuai dengan aturan Islam. Namun pada hal ini terkadang ada orang yang menganggap bahwasannya FPI di bawah kepemimpinan Habib Rizik ingin mencoba merubah sistem yang selama ini menjadi ideologi kita. Ada yang beranggapan seperti itu. Kemudian juga dia merupakan seorang yang berani. Kenapa saya katakan berani? Karena kritikannya, omongannya, isi ceramahnya yang sangat menggebu-gebu atau sangat berkobar semangatnya dalam sedang mengisi ceramah, mengkritisi kebijakan pemerintah, mengkritisi segala hal yang tidak baik, serta tidak jarang memimpin aksi-aksi besar yang melahirkan sebuah keputusan-keputusan yang tidak diduga-duga. Ada beberapa aksi gerakan yang dipimpin oleh Habib Rizik di Ormas FPI. Kemudian dia seorang pemimpin karismatik. Kenapa saya bilang karismatik? Karena dia mempunyai banyak pengikut di balik kontroversialnya yang mungkin orang ada juga tidak setuju atau tidak suka dengan gaya kepemimpinannya.
itu berbanding terbalik dengan orang yang menyukainya, yang tidak sedikit pula. Karena itu saya masukkan gaya kepemimpinan karismatik ini yang mampu menyedot perhatian orang banyak, yang tidak menyukai dia bahkan bisa menjadi menyukai dan ikut perintah dan saran-sarannya, dan tak jarang membuat pemangku kepentingan juga sedikit terganggu dengan kritikan pedasnya dan karismanya. Kemudian dia adalah pemimpin yang baik, jelas hal ini terdapat pada dirinya, karena tidak mungkin dia mendapat julukan imam besar apabila tidak dinilai baik oleh para pengikutnya. Nah, dibalik 4 gaya kepemimpinan itu yang menurut saya hal-hal yang baik, yang menurut saya juga harus dicontoh oleh banyak orang, namun juga ada sisi negatifnya, terutama dari sifat ceramah, kemudian gaya bicaranya yang terprovokatif dan cenderung kasar, yang sering membuat orang jadi membuat prasangka yang tidak baik kepada dirinya. Nah, hal itu yang mungkin harus diminimalisir oleh Habib agar orang-orang yang tidak menyukainya mempunyai jiwa atau menilai Habib Rizik menjadi pemimpin yang pantas untuk diidolakan. Pasti ada pro dan kontranya. Kemudian hal ini tidak jauh berbeda dengan gaya kepemimpinan dari Anies Baswedan sendiri, yang tak jauh juga memiliki sifat yang kurang lebih sama, namun karena latar belakangnya yang berbeda, ya ada sedikit perbedaannya. Anies Baswedan sendiri yang sekarang kita kenal sebagai Gubernur Jakarta itu lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Ia merupakan seorang akademisi dan politikus, karena sekarang dia menjadi Gubernur DKI dari periode 2017 sampai 2022. Itu yang kita tahu, ya kan? Kemudian juga dia sempat menjadi menteri dari kabinet sebelumnya, menempati posisi Menteri Pendidikan. Kemudian dia merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan, yaitu Abdurrahman Baswedan. Anies Baswedan sendiri menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan sempat menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh universitas pada tahun 2007, yaitu di Universitas Paradigma pada usia 38 tahun. Nah, ketika kita melihat gaya kepemimpinannya, pasti ada juga pro kontranya. Pertama, saya menyoroti ada 4 gaya kepemimpinannya, yaitu menurut saya dia merupakan seorang yang jujur, tanggung jawab, berpihak pada rakyat kecil, dan penuh percaya diri. 4 hal tersebut lumrah harus dimiliki oleh seorang pemimpin juga, yang relevannya harus saya ikuti hal-hal yang baik tersebut. Jujur dan bertanggung jawab, karena kepemimpinan itu kita harus jujur. Kita sebagai negara tidak kekurangan orang-orang pintar, namun kekurangan orang-orang jujur untuk memimpin negeri ini, dan bertanggung jawab sehingga tidak menyalahgunakan jabatannya. Kemudian berpihak kepada rakyat kecil yang penuh percaya diri. Artinya hal ini membuat diri kita memiliki kapasitas untuk membuat suatu kebijakan yang akan membuat rakyat atau orang yang kita pimpin merasa bahagia untuk kedepannya. Nah, dari 4
masing-masing gaya kepemimpinan yang saya bahas ini, menurut saya juga ada beberapa hal dari Anies Baswedan sendiri yang tidak baiknya atau kurang, yang menurut saya harus diminimalisir. Seperti mungkin Anies Baswedan banyak orang yang tidak suka kata samanya karena dinilai kurang tegas, ya kan? Walaupun sebenarnya dia memiliki kadar ketegasan tersendiri dengan tidak marah-marah dan lain-lain. Kemudian juga Anies Baswedan sendiri memiliki gaya kepemimpinan yang sempat berjalan sendirian tanpa wakil gubernur, sehingga gaya kepemimpinannya dia merangkap dan dia dapat tutupi itu walaupun banyak dikritik oleh banyak orang. Dari dua tokoh tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya ada hal-hal baik gaya kepemimpinan yang harus kita ikuti, yang relevansinya dan hal itu berdampak pada saya yang memang harus saya ikuti, seperti baik, kemudian bertanggung jawab, jujur, karismatik, berani dan tegas. Karena hal-hal itu akan menyebabkan diri kita mampu membuat rasa percaya diri tumbuh dan mampu menjadi pemimpin yang mengemban amanah dari rakyat atau dari masa atau organisasi yang kita pimpin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.